Blockchain semakin populer dan menjadi fondasi dari teknologi modern, terutama dalam cryptocurrency. Tapi tahukah kamu bahawa ada berbagai macam metode untuk mencapai konsensus dalam blockchain? Di video ini, kita akan membahas beberapa metode konsensus yang paling umum digunakan seperti proof of work, proof of stake, dan yang lainnya. Selamat datang di Indonesia Blockchain Center. Hari ini kita akan membahas salah satu elemen terpenting dalam teknologi blockchain, yaitu mekanisme konsensus. Kamu mungkin sering mendengar istilah seperti proof of work, proof of stake, dan lainnya, tapi apa sebenarnya arti dari semua itu? Untuk memulai, mari kita bahas apa itu konsensus dalam blockchain. Pada dasarnya, konsensus adalah mekanisme yang digunakan oleh jaringan blockchain untuk memastikan bahawa semua peserta jaringan atau yang disebut node sepakat tentang kondisi terbaru dari blockchain. Blockchain adalah jaringan terdesentralisasi, artinya tidak ada otoritas pusat yang mengelola transaksi. Maka, mekanisme konsensus inilah yang memastikan semua transaksi yang terjadi adalah valid. Inilah yang membuat blockchain aman dan terpercaya. Metode konsensus pertama yang kita bahas adalah proof of work. Proof of work adalah mekanisme yang digunakan oleh Bitcoin, blockchain pertama yang membawa revolusi di dunia keuangan digital. Dalam sistem ini, penambang bersaing untuk menyelesaikan teka-teki matematika yang sangat kompleks. Mereka harus memecahkan hash kriptografi, dan siapa yang berhasil lebih dulu akan menambahkan blok baru ke dalam blockchain. Untuk memecahkan teka-teki ini, diperlukan daya komputasi yang sangat besar, dan ini menjadi salah satu kritik terbesar terhadap proof of work, yaitu penggunaan energi yang sangat tinggi. Faktanya, mining Bitcoin menghabiskan energi yang setara dengan konsumsi listrik negara kecil. Meski begitu, PoE dikenal sangat aman karena untuk menyerang jaringan ini, seorang peretas harus memiliki lebih dari 51% dari daya komputasi total jaringan yang sangat sulit dicapai. Selanjutnya, kita punya proof of stake. Konsensus ini menawarkan alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan proof of work. Dalam proof of stake, bukannya bersaing dalam daya komputasi, validator dipilih berdasarkan jumlah koin yang mereka stake atau simpan di jaringan. Semakin banyak koin yang di stake, semakin besar kemungkinan mereka dipilih untuk memvalidasi transaksi. Metode ini digunakan oleh berbagai blockchain seperti Ethereum yang baru saja beralih dari proof of work ke proof of stake. Keuntungan utama dari proof of stake adalah konsumsi energi yang jauh lebih rendah dan transaksi yang lebih cepat. Tapi, proof of stake juga memiliki risiko. Jika validator terbesar memiliki sebagian besar stake, ini bisa menyebabkan masalah sentralisasi di jaringan yang bertentangan dengan prinsip desentralisasi yang diinginkan oleh blockchain. Sekarang kita bahas variasi dari proof of stake yang disebut delegated proof of stake. DPoS memperkenalkan mekanisme voting di mana pemegang koin memilih sekelompok kecil delegasi atau perwakilan untuk mengelola jaringan. Konsensus ini digunakan oleh blockchain seperti EOS dan Tron. Delegated proof of stake mampu mencapai konsensus lebih cepat daripada proof of work dan proof of stake, tetapi kelemahannya adalah ada potensi kekuasaan terkonsentrasi di tangan validator yang dipilih yang mungkin memiliki pengaruh terlalu besar di jaringan. Jika kamu tertarik dengan blockchain untuk aplikasi privat atau perusahaan, ada konsensus lain yang dikenal sebagai proof of authority. Dalam proof of authority, hanya beberapa validator yang memiliki otoritas dan diakui oleh jaringan. Ini sangat berguna dalam situasi di mana jaringan tidak memerlukan desentralisasi penuh. Sistem ini sering digunakan dalam blockchain privat atau perusahaan yang memerlukan tingkat keamanan tinggi dan kontrol ketat atas siapa yang dapat menjadi validator. Terakhir, ada mekanisme konsensus unik yang disebut proof of history yang diperkenalkan oleh blockchain Solana. Proof of history
menggunakan penanda waktu kriptografis untuk mengurutkan transaksi sebelum dikirim ke validator yang memungkinkan blockchain untuk memproses ribuan transaksi per detik. Dengan proof of history, Solana berhasil menjadi salah satu blockchain tercepat dan mampu bersaing dengan teknologi tradisional di bidang keuangan. Jadi, kita bisa melihat bahawa mekanisme konsensus memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana sebuah blockchain berfungsi dan berapa banyak energi serta sumber daya yang dibutuhkan. Dari proof of work yang revolusioner hingga proof of stake yang efisien, setiap mekanisme memiliki kelebihannya masing-masing. Jika kamu menikmati video ini dan ingin lebih banyak konten menarik tentang blockchain dan teknologi lainnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan follow semua sosial media Indonesia Blockchain Center untuk mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengunggah video baru. Sampai jumpa di episode berikutnya.